Tangis haru dan perasaan lega tampak pada wajah sejumlah perempuan ini saat dipertemukan dengan sanak saudara mereka. Bagaimana tidak, selama 3 tahun, 18 orang perempuan yang sengaja merantau dari kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur untuk bekerja harus memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Sedianya, para perempuan yang 4 diantaranya masih di bawah umur ini dipekerjakan di perusahaan sarang walet milik Mohar. Mereka dijanjikan memperoleh uang sebesar 400 hingga 750 ribu rupiah per bulannya. Namun, apa lacur, bukan uang yang didapat, tapi kerja keras selama 14 jam setiap harinya, termasuk merangkap sebagai pembantu rumah tangga, serta perlakuan kasar sang majikan yang mereka terima. Tak cukup sampai di situ. Para pekerja, perempuan ini pun tidak memperoleh asupan gizi yang baik selama bekerja dan tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Alhasil kondisi para pekerja ini jauh dari sehat. Penyakit infeksi saluran pernafasan dan TBC ditemukan para dokter yang merawat mereka. Meninggalnya Marni Baur, pekerja perempuan yang baru berusia 24 tahun di Rumah Sakit Metodis Medan, menjadi pembuka kotak Pandora drama penyekapan ini. Kini, Mohar sang majikan berada di dalam tahanan Polresta Medan sebagai seorang tersangka untuk kemudian dihadapkan ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perlakuan tidak manusiawi pekerja oleh sang majikan juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Peristiwa dilaporkan Yuliana Lewer ke polisi, ternyata menyeret nama istri mantan petinggi Polri. Adalah Mutiara Situmorang, istri Brigjen Punawirawan Polisi Mangisi Situmorang yang dituding kerap melakukan tindakan kekerasan secara fisik maupun verbal serta tidak kunjung memberikan upah Yuliana selama 3 bulan. Di rumahnya memiliki luas 500 meter persegi ini, keluarga Mutiara memperkerjakan 16 orang pekerja. Tidak hanya menjadi korban kekerasan, dari hasil investigasi Komnas Perlindungan Anak terungkapkan 7 dari 16 pekerja ini masih di bawah umur. Kepolisian pun terus melakukan pemeriksaan hingga akhirnya Mutiara ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat istri sang jenderal dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Peristiwa di Medan, Sumatera Utara dan Bogor, Jawa Barat seakan menjadi fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, tercatat 4,7 juta anak-anak di bawah umur yang bekerja dalam kondisi buruk. Lalu, apakah ini wajah perlakuan majikan terhadap pekerjanya di Indonesia? Para pekerja yang kemudian harus menderita di negerinya sendiri. Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Derita Pembantu di Negeri Sendiri. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Garni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas derita pembantu di negeri sendiri. Ternyata derita para pembantu atau TKW dikenal di luar negeri tidak hanya terjadi di Malaysia atau di Saudi Arabia, tapi juga di kampung halamannya sendiri, di tanah air Indonesia. 2 kasus cukup menggambarkan apa yang ada di puncak gunung es. Pertama, kejadian di Bogor ketika ada seorang pembantu bernama Yuliana Lewer yang datang ke Polresta Bogor dan mengadukan nasibnya, merasa telah dianiaya dan tidak dibayar gajinya oleh majikannya. Yang ironisnya adalah purnawirawan Brigjen Polisi.
ada 16 pembantu di rumah beliau. Dan ternyata mereka semua tidak menikmati seperti pembantu di tempat-tempat lain. Dan yang kedua, juga terjadi 18 tenaga yang juga dipekerjakan sebagai pembantu di rumah yang juga pengusaha burung walet di Medan, yang ternyata lebih dahsyat lagi. 18 orang itu disekap di ruangan yang ventilasinya nggak benar, sehingga hampir semua kena sakit paru-paru, dan 1 orang malah meninggal dunia, dan 3 tahun gajinya tidak dibayar. Ternyata Homo homini lupus yang dikatakan Thomas Abbas, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya, terjadi sampai dunia modern sekarang. Manusia tidak hanya mengeksploitasi, tapi memperbudak manusia lainnya kalau ada kesempatan. Dan itu yang terjadi. Dan saya akan mulai dengan keluarga Yuliana, Jamie Kubela. Anda kakak sepupu Yuliana. Siap. Yuliana sendiri pemirsa tidak bisa kita hadirkan karena lagi di rumah perlindungan LPSK. Siap. Dan Anda di mana tinggalnya? Di Bogor saya. Anda di Bogor. Ya. Terus kapan saudara Anda mulai kerja di rumah Jenderal Situmorang? Kalau saya sih nggak kerja di situ. Enggak, saudara Anda pertanyaan. Oh, Yuliana. Yuliana. Kalau awalnya kan bapaknya suruh saya ketemu sama dia, tapi melalui telepon. Suruh saya jemput anak ini karena informasi yang saya terima dari bapaknya katanya anak ini di situ lagi disiksa gitu. Informasi. Kata bapaknya anaknya Iya, lagi disiksa. Iya. Terus Anda cari dia. Iya, betul. Ketemu? Jadi awalnya kan saya nggak ketemu sama dia, nggak ada hasilnya. Terus tanggal 28 saya ke TKP gitu. Nah, tanggal 28 saya ke TKP tapi sama aja nggak ada hasilnya gitu. Terus Gak ada hasil itu? Iya. Maksud Anda gimana? Nggak bisa ketemu? Iya. Anda ketemu rumah itu? Iya, ketemu. Terus siapa yang menyambut Anda di rumah itu? Kalau nggak salah ada suara cowok gitu di dalam itu. Tapi dia tidak sempat buka itu. Pintu gak dibuka? Iya, betul Pak. Terus Anda bisa ketemu, apa jawabannya? Jadi pas saya sampai di TKP, saya bel rumah, tapi dari situ suaranya dari dalam. Suaranya dari dalam, siapa dari mana gitu. Nah, terus saya jawab, kami dari Pomat gitu. Tuh. Tapi Terus? kita di situ hampir 1 jam lebih nggak dibuka pintu sama sekali, pintu pagar gitu. Anda bilang mau ketemu Yuliana? Saya nggak sempat ngomong ketemu Yuliana. Kan kedatangan saya ke situ kan semestinya udah tahu gitu. Kedatangan saya ke situ. Kenapa mereka bisa tahu kalau Anda baru pertama kali datang? Kan saya di SMS sama si korban ini, Yuliana ini. Oh, Anda pernah datang juga ke situ sebelumnya? Kan awalnya kan si Yulia SMS sama saya untuk ke TKP itu. SMS alamat gitu. Terus saya ke situ sama aja nggak ada hasilnya. Anda dikasih alamat oleh Yulia? Iya, jelas. Lewat SMS? Iya, betul. Tapi orang di rumah itu kan nggak tahu Anda mau datang. Kan semestinya mereka tahu gitu Pak. Dari mana mereka bisa tahu? Kan kami kan bel rumah. Jelasnya di rumah juga tahu Pak. Gitu. Anda bilang nggak ada keluarganya Yulia? Enggak sempat. Cuman kami ngomong kami dari Pomat. Pomat dari Bogor juga Pak. POM Angkatan Pomat. Darat. Ya kan keluarga kami juga di situ, Pomat. Terus kapan Anda ketemu Yulia lagi? Kalau yang kedua tanggal 13. 13 bulan Bulan Februari. tahun ini. Ya. Terus kok bisa ketemu? Kan sebelum kami ke TKP yang kedua, kami ketemu RT setempat. Terus Dari situ kami sama RT, tapi sebelum kami bel rumah,
Bapak ini udah masuk. Bapak RT. Enggak, Bapak Jenderal ini masuk. Terus? Masuk, disitulah kami masuk. Oh, ikut dia masuk? Iya, betul. Dia dari luar maksudnya? Iya, mungkin Bapak ini pulang dinas. Saya juga kurang tahu. Terus pintu dibuka Iya. untuk Bapak itu? Iya. Anda ikut masuk? Dari situ kami yang masuk, Pak. Terus Anda sampai di dalam apa yang terjadi? Kalau dari dalam, kami di dalam, Ibu Mutiara ini, dia bilang, kedatangan kalian ke sini ada apa gitu. Saya bilang, kedatangan kami ke sini untuk ambil si Yuliani ini gitu loh. Terus? Katanya ibu ini, nggak bisa ini karena kalian harus ambil anak ini harus bayar gitu loh Pak. Bayar? Iya. Bayar apa? Bayar duit gitu. Sebagai apa? Kan sebagai ini Pak, kan mungkin informasi yang aku terima kan dengar dari ibu ini katanya ngambil anak ini dari yayasan gitu loh Pak. Habis itu ketemu Yuliani? Ya udah ketemu. Hah? Dari situ saya bilang, Bu, kedatangan saya ke sini mau ambil si Yuli ini. Itu Pak. Ketemu jadinya? Iya, dari situ kita ketemu sama si Yuli Pak. Terus Anda bawa keluar? Iya, dari situ kami bawa keluar gitu. Boleh dibawa keluar? Iya. Anda bayar? Enggak. Karena kedatangan saya ke situ untuk ambil anak ini, itu aja. Loh kok boleh dibawa tanpa dibayar? Kan tadi dia minta bayar. Iya. Terus kenapa Anda bisa bawa tanpa dibayar? Iya, karena kedatangan saya ke situ mau dibilang ibu ini bilang bayar, itu saya nggak berurusan dengan masalah pembayaran ini. Kedatangan saya ke situ ambil anak ini, itu aja. Dikasih? Jadi masalah duit itu aku nggak bayar Pak. Ya, dikasih ibu itu. Ya, dikasih Yuliana langsung. aja dikasih? Ya. Terus ke polisi habis itu? Kalau dari situ kami udah ambil si Yuliana ini, langsung kami melapor ke RT setempat lagi. Terus? Terus dari situ langsung kami kembali ke Bogor lagi Pak. Terus kenapa bisa sampai ke polisi? Kan anak ini kan di situ kan dianiaya. Kalau Terus? salah pipinya itu kan agak merah gitu Pak. Terus? Dari situ kami harus ke pihak kepolisian gitu. Hari itu juga? Kalau waktu itu aku cuma dampingi si Yuli ini Kemana? ke Polresta. Hari ketika dia keluar? Iya, udah keluar. Sama harinya? Atau besoknya? Enggak, malam itu Pak. Malam itu Iya. ke polisi? Iya. Ke Polresta? Iya betul. Sekarang di mana Yuliana? Di LPSK. Anda udah ketemu? Belum. Saya belum pernah ketemu dia. Baik, saya ke pengacaranya Yuliana, Pak Sugeng. Pak Sugeng, Ya, Pak Karni. apa yang Pak Sugeng kumpulkan, apa yang terjadi? Jadi kami juga melakukan satu pengumpulan data ya, keterangan sebelum kami mendapatkan kuasa. Ternyata kejadian ini, kejadian yang berulang. Pada 2012 bulan Maret, ada 4 orang yang juga lari dari rumah tersebut. Di rumah saudara Mangisi ini, lari kemudian melapor ke Polsek Bogor Tengah kalau tidak salah. Kami mendapatkan data itu ada 4 orang, adanya Ruby, saudari Rusebel, ya, Risna Tamar Ana Amah, Merianti Bola, Luciana Dairo Unga. Waktu itu adalah Maret 2012. Kemudian mereka dibantu oleh seorang pengacara, sempat bersih tegang juga di Polres Bogor Tengah. Disebutkan bahwa ada nama seorang Kapolsek di sana, Pak Victor, ya, oleh saudara advokat ini. Mereka berdebat. Itu 2012. Jadi ketika kami menangani kasus ini, kami sudah melakukan pendataan gitu. Ini, tapi waktu pertama kali mereka melaporkan perbuatan tidak menyenangkan dan meminta gaji saja. Ketika kami mulai menangani, sudah ada laporan polisi, kami meminta ini terus diproses. Ada 3 hal ya. 1, polisi telah menetapkan status tersangka. Artinya polisi telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka untuk 3 perbuatan pidana. Tindak pidana pencucian, tindak pidana trafficking, kemudian perlindungan anak, kemudian juga satu lagi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Artinya sudah ada perbuatan pidana tersebut. Dan untuk ini kami apresiasi Polresta Kota Bogor, khususnya penyidik yang telah menetapkan status tersangka.
Tetapi yang ada problem, Yang tersangka siapa ini? Ibunya atau Nyonya bapaknya? Mutiara Situmorang. Mutiara. Nah, dari pendalaman kami, menurut kami ada peserta pelaku yang lain, ya. Peserta pelaku ini saya lihat saudara Mangisi Situmorang, suaminya yang belum didalami oleh penyidik. Saya pikir ini harus didalami oleh penyidik, ya, harus didalami oleh penyidik untuk dibuka kembali, karena ada peristiwa yang mendahuluinya. Maret 2012, kemudian dari rekaman peristiwa dari media pada September 2012, dari sisa yang 4 orang lari tersebut, ada lari juga 14 orang, ya. Ini jadi perbuatan berlanjut ini sebetulnya. Oleh karena itu, ketika penyidik Polresta menetapkan status tersangka, ini sesuatu hal yang harus diapresiasi. Dan saya pikir harus dikenakan status penahanan segera, supaya tidak menimbulkan satu a priori buat masyarakat, karena terkait dengan seseorang yang pernah bekerja di institusi Polri, ini tidak dikenakan penahanan. Walaupun tentang penahanan itu memang kewenangan penyidik, tapi akan kita lihat ada satu kondisi yang menurut saya harus menjadi catatan, posisi ibu dari Yuliana yang hari ini juga hadir, ya. Bagaimana Ibu Yuliana kemudian mendiskreditkan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh saudara Jamie, ya, didiskreditkan. Karena posisi Ibu Yuliana tidak ada pada. Apa maksud Anda mendiskreditkan Jamie? Jadi dari laporan yang dilakukan di Polres dikatakan ada penculikan, upaya paksa, mengambil paksa Yuliana yang di bawah umur itu. Jadi maksud Anda ibunya justru berpihak kepada pelaku, iya, kepada ya. Mangisi. Betul. Kondisi ini kami pahami, ya, karena Ibu Yuliana ini pada peristiwa tindak pidana itu terjadi tidak ada di lokasi. Dia dipekerjakan di tempat lain, di rumah salah satu mungkin keluarga atau siapa, ya. Jadi ibunya tidak tahu peristiwa pidana yang terjadi. Mungkin saja di tempat sana dia mendapatkan perlakuan yang baik, bukan di rumah saudara Mangisi, tapi di tempat lain, ya. Ibu ini kerja di mana? Bukan di tempat itu yang pasti. Di kota mana? Tidak tahu, katanya dibawa ke Medan, ya, dibawa ke Medan atau di kota Bogor di tempat lain, tapi tidak ada di lokasi tersebut, ya. Jadi dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ibu ini bukan menyalahkan si majikan, tapi menyalahkan si Jamie, ya, mendiskreditkan. Oke, sekarang apa yang Anda ketemukan yang dilakukan oleh keluarga ini terhadap pembantu-pembantu ini? Jadi penuturan Yuliana kepada kami LBH Keadilan Bogor Raya, ya, Yuliana sendiri sudah bekerja 3 bulan. Sebelumnya dia juga bekerja diambil dari daerahnya bersama 32 orang lain. Jadi ini ada satu pola, ya, direkrut kemudian diberangkatkan ke Palembang. Setelah kerja di Palembang mereka tidak betah juga, tidak mendapatkan pembayaran, mereka kemudian lari. Ketika di Pulau Gadung, rupanya sudah ada jaringan yang menjemput mereka, yang mereka datang, mereka ditawari pekerjaan. Ditawari pekerjaan untuk kerja toko dan laundry. Yuliana bersama ibunya oleh 2 orang calo tenaga kerja ditawari kerja, kemudian dibawa ke Bogor bersama 3 orang lain, 5 orang. Yang 2 orang itu kami bisa akses juga, yang bersama dengan itu Yuliana dan menjadi saksi kami hadirkan, ya. Ketika Yuliana masuk di sana, mereka dipekerjakan dari jam 4 subuh bangun sampai jam 12. Pekerjaannya sejenis, ngepel, nyuci, membersihkan rumah, ngepel, nyuci, membersihkan rumah. Ketika terjadi sesuatu kesalahan yang tidak cocok dengan nyonya rumah, mereka kemudian ditempeleng. Ada yang disiram dengan air panas. Ada yang Yuli sendiri pada tanggal 12, kenapa dia itu menjadi marah, dia itu sedang membantu nyonya rumah membuat kue. Kemudian mixernya memuncrat. Seketika itu pelaku marah, Yuli ditampar, terkena cakaran. Saksi lain katanya melihat bahwa mixer itu kemudian mental mengenai kepala Yuli. Disitulah dia kemudian dia sudah tak tahan, ya, menghubungi
saudaranya ini untuk menjemput. Ada juga di sana ada 2 anak katanya tunarungu, ya. Ada juga orang yang ditelanjangi karena melakukan kesalahan disuruh tidur di lantai. Jadi perlakuan-perlakuan yang merendahkan harkat kemanusiaan itu terjadi. Penyekapan, mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar untuk beribadah. Mereka ada yang Kristen, hari Minggu tentunya kalau memang itu bukan penyekapan diberi kesempatan untuk ke gereja, ya. Kalau yang Islam diberi kesempatan untuk ke masjid. Mereka tidak mendapatkan hak dasar itu. Ada punya bukti nih untuk semua. Kenapa? Polisi punya bukti dan sudah kami serahkan dan polisi sudah menetapkan status tersangka. Artinya bukti permulaan itu Kenapa sudah. ada setuju ini trafficking atau penjualan manusia? Toh dia tidak jual, mengisi Jadi, pekerjakan. Itu terlalu sederhana ketika mengatakan tidak dijual bukan trafficking. Trafficking itu jelas di dalam protokol Palermo maupun dalam undang-undang trafficking dikatakan bahwa tindakan merekrut, kemudian mengangkut, menampung, kemudian menerima, ya, menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, kemudian kekerasan itu sendiri, penyekapan, kemudian penyalahgunaan wewenang, penculikan, ya, sehingga diperbolehkan oleh orang yang berkuasa atasnya membuat dia tereksploitasi atau dengan tujuan tereksploitasi sudah bisa. Dan kepada Nyonya Situmorang ini dia menampung, ya, menampung menggunakan kekerasan, mengeksploitasi, bekerja sampai malam tanpa digaji, kemudian tereksploitasi dia. Tidak perlu bahwa ada tindakan penjualan lagi atau Baik, itu, kita rehat ya. sejenak. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke keluarga Pak Magisi Situmorang. Tadi Pak Magisi udah datang katanya. Gantinya beliau. Ada anaknya. Kok ngacir lagi pulang gimana? Karena beliau sanggup untuk Ada mengawalinya. sesuatu, Pak Ardi, ada sesuatu. Ya. Katanya nggak berani menghadapi banyak orang di sini. Mungkin ada komandannya. Ada komandannya? Iya. Siapa komandannya? beliau. Oh, senioran dia dari Pak Roni. Ya, tapi ada sesuatu untuk jadi tidak datang gitu. Kami bisa tim ini untuk siap untuk menjawab apapun. Ya, saya ke anaknya dulu lah. Wilson. Wilson Situmorang. Ya, apa? Pertanyaannya apa? Ya, ada cerita dari pengacaranya Yuliana seperti itu. Apa benar di rumah ibu Anda itu terjadi sedemikian rupa? Sepengetahuan saya, yang kayak tadi Pak Sugeng bilang, kayak ada bilang penyekapan. Saya bilang, saya sendiri saya lihat ya, nggak ada disekap tuh. Mereka bisa keluar suka-suka hati, buang sampah bisa, beli bakso bisa, ke warung bisa. Penyekapan. Tapi penamparan, pemukulan, segala Penamparan macam. saya kira enggak. Cuman mungkin kalau marah, iya saya akuin. Saya sih Ibu pemarah ya? marah memang. Cuman kalau sampai mukul enggak. Saya sebagai anak belum pernah dipukul. Ya, Anda sayang dia Loh, dong. justru orang bapak saya gitu kan, karena suka papa saya memukul, mama saya selalu belain, makanya mama saya nggak bermukul, papa saya juga nggak pernah memukul gitu. Anak mama dong Anda. Iya, begitu kira-kira. Terus yang Anda ketahui apa yang terjadi sama pembantu-pembantu ini? Buktinya kakaknya mau lihat aja nggak bisa. Wah. Sebelum sama RT. Rumah ditutup, Gini, dibukanya mungkin enggak. meluruskan aja. Jadi waktu itu mungkin saudara Jimmy datang ke rumah, Iya. cerita bapak saya, datang ke rumah malam-malam sekitar 10:30 kayaknya. Terus ditanya siapa, nggak dijelaskan siapa. Mungkin ya kita juga ngeri kan, dan malam-malam kita buka pagar gitu kan di 10:30. Makanya mungkin itu ada kesalahpahaman gitu. Nggak dijelaskan siapa dia gitu. Di rumah itu selain dari 15 pembantu itu siapa lagi? Siapa? Bapak, ibu, ada 15 pembantu ya? Ya, Siapa lagi? ada istri saya juga. Hah? Istri saya juga. Oh, Anda tinggal di rumah ibu? Iya, sementara masih di sini dulu. Berapa orang ada bersaudara? Saya 3. Tiga-tiganya di rumah? Enggak. Saya aja sama istri saya. Adik saya kos. Anda yang paling bontot? Paling besar. Paling besar malah? Iya. Masih di rumah? Iya. Terus buat apa membantu 15 orang oleh ibu Anda itu? Ya kan saya juga lagi usaha lele kebetulan. Hah? Ya usaha lele.
Oh, jadi 4 orang itu mau dikirimkan ke Lele. Mau dikirim Lele, ke memang saya minta saya butuh pegawai karena kan di Lele itu nggak ada yang jaga. ya laki maksud Anda? Ya laki sama suami istri itu satu, yang perempuan satu, yang suami istri jadi berempat. Terus masih ada 11 orang lagi. Nggak bingung tuh nggak membagi pekerjaannya? Ya ada kan mau usaha restoran juga. Ada restorannya. Ya, setelah Lele itu jalan mungkin restoran itu mau kita buka. Tapi udah dari zaman dulu pembantunya banyak terus tuh di rumah. Ya coba suruh Tadi Pak Son. Baik, kalau bisa saya bicara karena saya juru bicara. Bapak siapa namanya? Victor Nadabdab, Juru bicara keluarga atau pengacara keluarga? termasuk juga pengacaranya. Pengacara merangkap juru bicara. Juru bicara merangkap pengacara, gitu. Duluan juru bicara. Ya silakan. Ya, begini, terima kasih Pak Karni. Jadi tadi apa namanya yang diutarakan rekan Sugeng tadi itu dengan luar biasa itu, saya hanya begini aja, kenapa tidak bawa orangnya gitu kan? Jadi meskipun saya juru bicara keluarga, saya tidak akan bicara sendiri. Jadi tadi sudah bicara anaknya ini Winson, terus pengacara keluarga biar aja pengacara yang bicara, ada saudara Hendrik, ada Mangatur, dan juga saya bawa ibunya Yuli, ini namanya Marlinda, dan juga kakaknya Ibu MS ini namanya Husni Sinaga yang tahu persis di tempat. Jadi bagi saya sebenarnya saya lebih enteng sebagai juru bicara. Kalau tadinya yang merasa diperlakukan tidak benar itu hadir gitu ya, kenapa hanya pengacaranya gitu. Jadi untuk itu bisa Bang Karni tanya satu persatu. Misalnya dari Ibu Marlinda dulu, ibunya si Yuli yang merasa Enggak, juru bicara dulu lah. Ya. Apa bantahannya terhadap itu? Jadi begini, tadi menyangkut pekerja itu Bang. Pekerja itu sebenarnya ada itu yang sekarang ini hamil besar, ya, hamil besar, tentunya kerja tidak bisa berat-berat. Terus satu itu baru punya bayi, yang juga bayinya juga diasuh oleh Ibu MS di rumah, gitu ya. Terus ada juga yang tangannya patah, yang Agus itu tangannya itu patah. Ada yang idiot, yang siapa namanya itu? Idiot. Itu suaranya jembreng, tidak pernah bisa kita dengar bagaimana apa namanya yang jelasnya. Dan ada yang memang tunawicara, tidak bisa bicara sama sekali. Maksudnya apa ini? Jadi maksud saya kalau dibilang tadi 11 pekerja itu luar biasa, itu tidak, yang efektif itu kalau ada 5 sampai 6 aja yang bisa bekerja gitu ya, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga gitu Bang. Terus? Jadi apa namanya ya, kalau orang menampung banyak ya kita curiga jadinya ya kan. Kalau ada orang baik-baik menampung orang yang infable gitu ya, kita curiga. Jadi kerjanya benar, yang bekerjanya itu tidak ada yang berat di situ, hanya ngepel. Mesin cuci pun menyuci pun pakai mesin cuci, tidak pakai apa namanya, pakai manual gitu. Hanya menggosok, memang tidak ada yang otomatis. Ya. Gitu. Rumah jenderal masa nggak punya mesin cuci, ya layak lah punya mesin cuci. Iya, tapi pembantu juga pakai baju pembantu juga pakai mesin cuci. Gitu. Iya dong. Ya, tidak hanya keluarga. Masa gitu. iya itu tuh pembantu yang masukkan Ya, mana-mana hanya juga gitu. begitu. Jadi cemplungkan, nanti keluarnya sudah kering gitu Bang. Jadi kalau yang dibilang itu apanya menyekap tadi dibilang tidak ada penyekapan karena itu bebas. Dan itu tadi saya lihat itu bisa handphone kok ya. Apa yang menyekap, apa tidak, itu yang pembantunya. Apa pembantunya tadi yang bisa handphone kok. Dan dibilang tadi bisa SMS kok. Gitu Bang. Jadi artinya boleh punya pakai telepon maksud Anda? Iya, jadi di mana penyekapannya bisa aja dari. Kalau penganiayaan? Penganiayaan itu tadi sudah disebut ya, disebut tidak dan juga sudah diperiksa polisi Bang. Kami juga menemani di polisi dengan teman